Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan pajak. Bertemu lagi di live Instagram KPP Made Bandung. Menapa? Mari mengenal pajak episode yang ke-6. Bersama saya Anissa Eka Juliani, pelaksana KPP Made Bandung yang akan menemani bincang-bincang kita selama 60 menit ke depan. Tapi tentunya saya tidak sendirian karena bersama kita juga telah hadir tim penyuluh pajak KPP Made Bandung. Ada Pak Cecep Septian dan Pak Safri Abdul Rahim. Pak Cecep dan Pak Safri boleh dong sapa dulu kan pajaknya sudah Halo, Halo bergabung. kawan pajak. kawan pajak semua. Baik, jadi nanti Pak Sofri dan Pak Cecep ini akan menjadi narasumber di live kita pada kali ini ya kawan pajak. Nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Cecep dan saya juga akan bertanya banyak nih sama Pak Cecep dan Pak Siap. Sofri. Nah, tapi tentunya kembali mengingatkan karena sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, saya tetap mengingatkan teman-teman kawan pajak semua untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku agar kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga kita bersama-sama berdoa semoga perekonomian di Indonesia ini segera pulih dan semakin membaik. Amin. Amin. Nah, topik kita pada pagi hari ini juga berhubungan dengan COVID-19 Betul. ya Pak ya, karena sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi ini, jadi pemerintah tuh masih memberikan banyak supporting terhadap masyarakat di berbagai sektor ya, salah satunya itu sektor perpajakan. Nah mungkin kawan pajak semua sudah tahu bahwa di bulan Juli kemarin ada dua peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait insentif pajak. Nah, sekarang siapa sih yang nggak tahu insentif pajak ya? Karena dari awal masa pandemi kan udah ada insentif pajak terkait COVID-19 ya, yang pastinya selalu diperbarui. Nah, di bulan Juli kemarin ini ada dua peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 114 terkait perpanjangan insentif COVID-19 gitu. Nah, sebelumnya itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 226 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2022 tentang insentif COVID juga, tapi dia sudah berakhir di 30 Juni 2022. Mungkin kawan pajak jadi bertanya-tanya nih, ada perpanjangan lagi nggak sih? Gitu. Nah, ternyata ada ya peraturan terbarunya terbit dan kita akan kupas tuntas nih di live ini bersama Pak Cecep dan Pak Sofri ya. Nah, oh ya, kawan pajak juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, akan kita bahas di akhir sesi. Nah, di sesi pertama ini saya dulu nih yang nanya ke Pak Cecep dan Pak Sofri. Kita mulai dari PMK 13 Oke, dulu siap. ya, Pak ya. Jadi Ya, di PMK 13 ini, 113, maaf ya. Di PMK 113 ini tuh terkait apa sih Pak, insentif apa, dan isinya mungkin secara singkat isinya tuh tentang apa gitu. bisa disampaikan Pak Cecep mungkin sekilas. Oke, kawan pajak semua. Jadi PMK 113 ini merupakan perubahan ya dari PMK yang lama. PMK yang lamanya apa? Yaitu PMK 226 tahun 2021 tentang eh, insentif PPN terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 dan insentif bagi pajak penghasilan bagi SDM di bidang kesehatan yang sebenarnya PMK yang itu sudah berakhir tanggal 30 Juni kemarin. Nah, pemerintah memperpanjang insentif tersebut dengan menerbitkan PMK 113 tahun 2022 ini. Ya, jadi udah menjawab ya pertanyaan dari kawan pajak yang kemarin sempat rame ya, Pak Cecep sama Mbak Nisa. Biasanya kalau udah mau berakhir itu kan banyak wajib pajak yang menanyakan ada perpanjangan nggak Pak ini kemarin tanggal 11 Juli akhirnya terbit juga aturan perpanjangan insentif. Sebentar Mbak Nisa ini ada Iya, ada pengumuman dulu deh sebentar deh. Boleh. Iya, sebentar ya kawan pajak, ada iklan yang lewat. Oke, lanjut Pak Sobri. Bisa dilanjut. Oke, bisa lanjut Mbak Nisa. Oke, Lanjut. ya. Nah, jadi PMK 113 ini merupakan perubahan ya dari PMK 226 tahun 2021 gitu ya. Iya, betul. Nah, karena perubahan nih Pak,
ada secara garis besar apa aja sih Pak yang berubah dari PMK 226 menjadi PMK 113 Ya, ini? tadi mungkin udah sedikit disampaikan di depan ya sama Pak Cecep. Yang pertama itu mengatur tentang perpanjangan. Jadi insentif di PMK 226 kan kemarin sudah berakhir sampai bulan Juni aja ya Mbak Nisa. Jadi pemerintah menerbitkan PMK 113 yang merupakan perubahan PMK 226 itu salah satunya adalah mengatur perpanjangan jangka waktunya. Jadi diperpanjang sampai Desember 2022. Secara garis besar seperti itu. Nanti di dalamnya juga ada perubahan-perubahan yang kemarin mungkin perlu penegasan ya di PMK 226 itu, termasuk cara pembuatan faktur, terus pelaporan realisasinya seperti itu. Dan yang paling utama jangka waktunya Pak Sofri ya. Oh baik. Ya, Jadi jangka waktunya berubah ya. Jadi sampai dengan Desember 2022. 3 Desember. Iya, jadi yang paling utama ini merupakan perpanjangan waktu ya. Tadinya insentif ini berlaku sampai dengan Juni 2022. Karena ada PMK 113 ini, wajib pajak bisa memanfaatkan insentif sampai dengan bulan Desember 2022 ya. Nah, tapi nih Pak Cecep, Pak Sofri, saya sekilas lihat di PMK-nya itu nggak bener-bener semuanya lengkap kayak pasal 1, pasal 2 gitu. Nah, berarti ini tuh PMK-nya ada peraturan atau kebijakan yang di PMK 226 ini tuh masih berlaku ya berarti. Karena PMK 113 hanya memuat perubahan-perubahannya saja gitu ya berarti. Nah, tapi kalau gitu boleh diingatkan kembali gitu mungkin untuk kita semua apa aja sih yang di 226 itu ternyata masih berlaku gitu karena dia tidak diubah di PMK 113. Oke, jadi secara umum sebenarnya tidak ada perubahan yang banyak ya selain dari yang tadi Pak Sofri sebutkan, jangka waktu dan sedikit tentang faktur pajak ya. Adapun kami mengingatkan tentang poin-poin yang di PMK 226, PMK yang lama yang masih berlaku pada saat ini sampai dengan Desember 2022, yaitu yang pertama tentang insentif perpajakan tentang barang yang diperlukan untuk penanganan COVID ya, dan juga tentang PPh atas tenaga kesehatan atau nakes atau SDM bidang kesehatan. Nah, rinciannya apa aja? Yang pertama ada PPN tidak dipungut atas impor BKP atau barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID oleh pihak tertentu. Jadi ada 3 pihak yang diperkenankan melakukan impor, yaitu badan atau instansi pemerintah, kemudian rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk. Jadi untuk yang pertama impor ya, impor barang kena pajak tertentu untuk penanganan pandemi. Kemudian juga ada PPN DTP atau ditanggung pemerintah atas penyerahan barang kena pajak yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID ini kepada pihak tertentu. Pihak tertentu yang tadi ya, badan pemerintah, badan atau instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain. Nah, ini PPN-nya DTP nih. Jadi kalau ada rekanan yang menyerahkan barang untuk penanganan pandemi COVID, itu PPN-nya DTP, ditanggung pemerintah begitu. Kemudian juga ada PPN DTP, ya tidak dibayar intinya ya. Jadi ya bisa full lah ya. Ditanggung pemerintah. Kemudian PPN ditanggung pemerintah, jadi pemerintah ya nggak mengut PPN begitu. Kemudian yang terakhir ada PPN DTP atas penyerahan bahan baku atau obat, dan penyerahan obat atau vaksin oleh industri farmasi. Nah, ini juga sama ya, karena ini untuk keperluan juga penanganan pandemi COVID. Jadi secara umum ini masih berlaku. Sedikit menambah ya, tadi. Jadi yang menambahkan sedikit, boleh. Tadi secara garis besar untuk PPN ya, tapi sebenarnya nggak hanya PPN aja ya, Pak Cecep. Iya, betul. Pasal 22, biasanya kan kalau terkait pembelian barang, misalnya kan tadi oleh rumah sakit pemerintah atau instansi pemerintah, gitu kan ada pasal 22-nya. Nah, pasal 22-nya juga dibebaskan. Gitu. Betul. Terus tenaga SDM ya, Pak Cecep, SDM untuk rumah sakit kan kemarin selama COVID kan ada insentifnya ya. Iya. Itu dikenakan PPh final 0%. Gitu. Betul, jadi pemberi kerja atau pemotongnya itu tidak perlu memotong PPh-nya. Gitu. Karena tarifnya 0% berarti diberikan secara full gitu. Seperti itu. Betul banget. Oh gitu, baik.
Jadi itu tadi ya, meskipun tadi kan ada beberapa tentang PPN-nya ya karena penyerahan BKP misalnya, obat-obatan, vaksin dan lain-lain, tapi juga ada Iya, PPH-nya ya, insentif ini berlaku untuk Betul. iya, PPN dan PPH gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada PPH D2, ada juga PPH final 0% bagi insentif yang diberikan kepada tenaga kerja ya atau Ya, tenaga medis. Nah, tapi tadi ada juga nih Pak terkait impor BKP ya yang berhubungan dengan COVID ini kan tidak dipungut PPN ya Pak ya. betul. DTP betul. ya. Nah, BKP. Nah, ada nggak sih Pak list atau detail BKP apa saja yang terkait COVID ini yang memang diberikan insentif gitu? Ada list BKP-nya kah atau? Ya, betul Mbak Nisa. Jadi untuk barang-barangnya itu sudah ditentukan ya di PMK-nya. Jadi tidak semua barang-barang yang apa namanya Hmm, untuk keperluan penanganan COVID itu ditanggung hmm, pemerintah atau tidak dipungut. Jadi misalnya kayak hmm, yang ditanggung pemerintah itu misalnya untuk penyerahan obat, vaksin, terus peralatan untuk pendukung penanganan COVID, itu tidak dipungut atau hmm, ditanggung pemerintah. Mungkin nanti kalau kawan pajak lebih jelasnya bisa dilihat ya di PMK-nya list barangnya gitu. Soalnya kemarin juga ada kawan pajak menanyakan misalnya kalau kita menyediakan catering untuk rumah sakit gitu. Rumah sakit rujukan COVID, apakah itu juga hmm, termasuk insentif di PMK 226 atau sekarang PMK 113? Nah, itu hmm, di PMK-nya nggak termasuk ya, meskipun itu untuk mendukung penanganan COVID gitu. Jadi barang-barangnya nanti kawan pajak harus pastikan hmm. dulu listnya ada di PMK gitu. Jadi tidak semua barang ya, Mbak Anissa, Oh, baik. jadi nanti tetap harus dilihat di rincian di PMK-nya barangnya apa aja gitu. Hmm. Kurang Tapi lebih di seperti itu. antaranya secara umum Oh apa ya Pak, iya baik. Pak Sopin? Soalnya Secara saya, umum paling apa aja hmm, sih hmm, obat-obatan kayak gitu ya? Nah, di APD APD ya, apa namanya ya, alat alat pengukur suhu atau apa ukur gitu, yang suhu, yang kemudian umum aja gitu. termasuk juga tes PCR dan antigen juga termasuk ya. Iya, bisa. Iya, oh, oke. Berarti kawan pajak harus pastikan juga ya dilihat barang-barang Iya, kena pajak apa yang diberikan insentif ya. Jadi saya juga tadi mau nanya nih kalau misalnya iya, catering gitu, udah langsung iya dijawab kayaknya sama Pak pengusaha Sopri ya. catering nih Anissa ini. Mungkin takutnya takutnya ada kawan pajak yang bertanya, ya udah selama itu rumah iya, sakit rujukan COVID, segala ada apa namanya arus iya, barang sudah dipungut. masuk keluar tuh Iya, berinsentif gitu ya, karena rumah sakit rujukan COVID ya, ternyata enggak ya kawan betul. pajak. Jadi ada list barangnya, jadi nanti bisa dipastikan untuk dilihat apa saja barang yang mendapatkan fasilitas atau insentif Oke. gitu. Nah terus Nah, terus mengingatkan juga nih mungkin beberapa kawan pajak sih seharusnya udah tahu ya gimana sih cara kita dapat insentif gitu. Tapi ada yang berubah nggak sih Pak? Atau kalaupun nggak ada yang berubah ya kita ingatkan lagi kawan pajak untuk cara mendapatkan insentif COVID di PMK 113 dan 114 ini Pak. Oke, Gimana sebelum Pak? Ya, ke gimana? cara, mungkin ini dulu ya, kita simpulkan dulu nanti tentang insentif yang berlaku di PMK 226 dan Ah, boleh. berubahnya di PMK 113 yang ini. Jadi kalau kita Mm-mm. simpulkan, jadi yang pertama adalah PPN dan PPh Pasal 22 atas impor atau penyerahan barang yang diperlukan untuk penanganan COVID. Jadi PPN dan Pasal 22 impornya ya itu Mm-mm. tidak dipungut, tidak dipungut. Kemudian yang kedua, Mm-mm. PPN dan PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku vaksin obat kepada industri farmasi. Nah, kalau tadi kan impor nih, kalau ini penyerahan bahan baku obat atau Ya. vaksin ke industri farmasi. Itu juga sama PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi PPN dan pasal 22. Dan yang terakhir ini PPh final 0% bagi penghasilan yang diterima oleh nakes ya, tenaga kesehatan atau SDM di bidang kesehatan. Jadi Mm. bisa istilahnya bisa nerima honornya full gitu nih. Jadi tidak ada potongan pajak lagi begitu. Mm. Biasanya kan kalau PNS kan ada potongannya 5% untuk yang golongan 3, atau Mm. kalau non PNS kan ada PP pasal 21 tenaga ahli ataupun yang Iya, tenaga tambahan. Nah, untuk di PMK ini dan juga PMK 226 ya, itu memang dibebaskan dan jadi full nerimanya honornya begitu.
Ini juga tidak terbatas ke PNS aja ya Pak Cecep ya. Iya, Selama betul, tenaga semuanya. terlibat berarti tetap dapat insentif ini ya Pak Cecep ya. Yang Betul, bahkan BPH petugas kebersihan pun dapat ya Pak Sofri ya, jika memang mereka bertugas ya di Oh, rumah ya sakit yang rujukan COVID gitu. ya. oh, oke, baik. Tadi semoga jadi lebih jelas nih ya tadi disimpulkan sama Pak Cecep dari beberapa pertanyaan tadi gitu. Jenis-jenis insentif yang diterima termasuk tadi mungkin banyak yang bertanya kalau terkait insentif untuk nakes Betul. kali apa ya gitu. Karena tidak ada potongan Iya, PPh gitu. Nah, dan lain-lainnya juga tadi ada penyerahan BKP dan pembebasan impor juga ya PPN dan PPh dua-duanya gitu. Nah, oke, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, Pak. Boleh mengingatkan lagi kan pajak atau barangkali ada yang belum tahu atau barangkali ada perubahan gitu cara untuk mendapatkan insentifnya nih, Pak. Pak Pak Cecep Sofri boleh? boleh. Ini masih ininya masih Boleh. sama ya Mbak Anissa. Jadi diatur di PMK-nya untuk mendapatkan insentif yang pertama misalnya kayak tadi saya jelaskan impor dulu ya. Kalau untuk impor apabila dilakukan oleh pihak tertentu, jadi pihak tertentu bisa tadi instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini bisa Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah. Iya. Terus bisa rumah sakit rujukan COVID atau yang tadi disebut pihak lain. Dari pihak lain itu pihak yang menyumbangkan tadi BKP tertentu untuk penanggulangan COVID apabila itu melakukan impor. Nah, PPh pasal 22-nya itu bisa langsung dibebaskan tanpa SKP. Kalau untuk PPN-nya itu bisa ditanggung tidak dipungut kalau untuk impor. Jadi Terus nggak usah ngajuin SKP ya Pak Sofri ya, otomatis betul. dibebaskan ya Jadi dua-duanya. berbeda untuk yang penyerahan ya, penyerahan Oh, pihak beda ketiga lagi ya. ke pihak tertentu, itu harus pakai SKP. Jadi mengajukan SKP di DJP online. DJP online di menu apa, Pak Cecep? Kalau nggak salah KSWP ya. KSWP ya. Iya, betul KSWP. Ya, di KSWP. Nanti bisa langsung diinput data-datanya di situ, dipilih yang PMK 226, PMK 113 ya. Sekarang sudah ada disediakan tuh, Mbak, ininya. Keterangan tambahan Menunya. ya kalau nggak salah ya Nanti ya, di jadi kawan fakturnya. pajak nanti bisa lihat dulu menunya di KSWP. Kemudian untuk penyerahan juga jangan lupa membuat faktur. Jadi membuat faktur sesuai Oh dengan iya, IPMK-nya. Nanti dipilih di kode capnya ya. Dipilih dulu kode 07, kemudian kode capnya dipilih PMK 226 X PMK 113 yang sekarang. Atau kalau nggak memilih kode cap di situ bisa diisikan di referensi ya Pak Cecep. Jadi referensi PPN betul. ditanggung pemerintah, eksekusi PMK PMK 226. 226 2021. Jadi ada Seperti dua itu. cara Pak Sofri ya gitu. Bisa pilih yang pertama 07 dulu mungkin ya. 07 dulu, kemudian keterangan tambahannya dipilih ya. Itu 07 dulu ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan kemarin Pak Cecep. Kalau misalnya 07 itu PPN-nya 0 apa diisi tetap? Sesuai tarifnya 11%. Jadi untuk PPN DTP itu namanya DTP itu kan ditanggung pemerintah yang menanggung pemerintah. Jadi angka PPN-nya tidak berubah ya. Ya, Tidak tetap berubah ada jadi ya. 0. Jadi angka PPN-nya tetap ada gitu. Tetapi tadi fakturnya 07. Dan jangan lupa 07. mencantumkan tadi kode capnya sesuai PMK 226. Atau jadi tadi tidak memilih PMK 113 ya. Ya tetap PMK-nya tetap 226. Oh, 226 karena betul. Itu kan ya, karena hanya perubahan. Itu bisa mencantumkan di kode cap atau di referensi. Referensi ya. Oke. Bisa dipilih salah satu. Referensi. Terus pelaporannya gimana Pak Sofri itu? Oke. Pelaporannya. Pelaporan pelaporannya kawan pajak juga jangan lupa itu harus dilaporkan di SPT masa PPN ya, paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah ini mungkin juga perubahan juga Mbak Anissa. Kalau dulu di PMK 226 itu kan pelaporannya atau apa nanti dalam hal terdapat perbaikan atau faktur pengganti itu hanya boleh dilaporkan sampai akhir bulan berikutnya. Nah di PMK 113 ini diberikan kelonggaran. Jadi apabila
tadi kawan pajak itu salah membuat faktur, bisa dibuat faktur pengganti dan dilaporkan pembetulannya sampai 31 Januari ya, kalau untuk yang 2022, 31 Januari 2023 gitu. Terus ini juga diberikan kelonggaran untuk yang kemarin salah membuat faktur tapi belum diperbaiki, untuk kawan pajak bisa melakukan perbaikan ya. Mungkin kemarin belum mengisikan di referensi, Pak Cecep salah ngisi uraiannya mungkin, atau salah fakturnya, harusnya 07 tapi dibikinnya 08. Nah, itu masih diberikan kelonggaran untuk melakukan pembetulan ini sampai 31 Desember 2022 gitu. Jadi nggak terbatas pada akhir bulan berikutnya aja. Itu sekarang lebih longgar gitu. Kalau pasal 22 sama ya Pak Sofri ya. Kalau pasal 22 pelaporannya masih. Juga, kalau sudah memperoleh SKP jangan lupa untuk lapor realisasi ya. Kawan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya tanggal 20. Nah, 20 gitu. Betul. Ya, nanti template-nya bisa di-download di DJP Online, menu e-reporting COVID. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ada yang ke SWP, ada e-reporting ya, jangan sampai kebalik. Kalau ya, ke SWP untuk yang pertama aja ya. SKP, ya, ngajuin pertama kali. Betul. Kalau untuk laporan bulanan itu di e-reporting COVID. Template-nya juga sudah disediakan di situ, Excel-nya tinggal di-download terus diisi. Kemudian kalau untuk pasal 21 ya seperti biasa ya, Pak Cecep dilaporkan di SPT pasal 21, cuman PPh final lainnya tarifnya 0 saja. Oh iya, betul. Itu kan bisa diedit ya, Pak Sofri ya. Tarifnya bisa dipilih yang 0 ya, jadi 0%. Ya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, tadi udah lengkap ya. Oke, kawan pajak semoga ini ya menyimak tadi terkait pelaporan dan cara mendapatkan insentifnya, meskipun ya mungkin udah banyak yang tahu juga ya Pak ya, karena insentif ini udah bergulir lebih dari 2 tahun ya, terbiasa lah ya. Sekitaran gitu ya. Jadi untuk yang kemarin mungkin banyak pihak ketiga ya yang melakukan penjualan barang ke rumah sakit untuk PKP tertentu ini, ternyata fakturnya salah, itu masih bisa diperbaiki. Jadi untuk yang kemarin tahun 2021 memang kalau misalnya ada kesalahan itu bisa diperbaiki sampai 31 Desember 2022. Terus apabila insentif yang di 2022 ini juga ada kesalahan yang tadi PPN itu ya, nanti bisa dibetulkan sampai 31 Januari 2023. Gitu. Jadi terus PPN aja ya Pak Sofri ya? Berikan kesempatan gitu. Boleh? Pasal 22 enggak ya Pak Sofri ya? Nanti kita jawab di sesi tanya jawab aja Pak Cecep. Oke, kita beresin dulu aja ya. Iya. Ini udah banyak yang penasaran kayaknya. Ya tadi mungkin udah biasa nih kalau iya, udah lengkap banget ya terkait cara daftar, mendapatkan ya, maksudnya cara memanfaatkan insentifnya. Mungkin udah banyak yang tahu lah menu KSWP ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa kalau untuk PPh 22 yang sudah mendapatkan SKB melaporkan e-reporting ya, itu setiap bulan maksimal tanggal 20. Terus terkait faktur pajak juga tadi sudah dijelaskan secara rinci. Yang pasti dipastikan kode fakturnya 07 ya. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan atau cap, memilih cap PPN ditanggung pemerintah atau mengisi di kolom referensinya dengan X-nya PMK 226 ya tetap. Nah, selain itu juga apabila Bapak Ibu kan pajak masih ada yang keliru nih kemarin-kemarin, masih bisa dibetulkan ya fakturnya. Dan masih bisa dilaporkan nih sampai 31 Desember 2022 untuk yang tahun 2021, dan di tahun 2022 apabila masih ada yang mau dibetulkan atau diganti masih bisa diberi kesempatan sampai 31 Januari 2023 gitu. Udah lengkap ya terkait PMK 113 sampai dengan laporan dan faktur pajak ya, macam-macam. Nah, kita beralih nih Pak ke PMK 114 ya. Mungkin mirip-mirip masih tentang insentif COVID, tapi saya juga mau tahu bedanya gitu. Nah, di PMK 114 ini apa Pak yang dibahas? PMK 114 ini sebenarnya juga perubahan sama ya seperti PMK sebelumnya. Ini mengatur perubahan dari PMK 03 tahun 2022 juga tentang insentif COVID
bagi terdampak COVID, cuma ini ditentukannya berdasarkan KLU. Jadi kalau yang bedanya dengan PMK 113 itu kan berdasarkan barangnya ya. Barangnya di list apa aja yang dapat insentif. Kalau di PMK 114 ini berdasarkan KLU. Apa itu KLU? Klasifikasi lapangan usaha. Nah, itu kan jika Bapak Ibu kawan pajak semua terdaftar di kantor pajak, itu kan ada KLU tuh ya. Kodenya berapa digit sih? Biasanya 5 digit ya. KLU-nya apa begitu ya? 5 digit kalau nggak salah. Kalau pengen tahu, bisa tahunya di mana, Pak Cecep? Kalau pengen tahu nih, saya kawan pajak pengen tahu KLU-nya. Harusnya di surat keterangan terdaftar ketika awal ya, dulu ada KLU ya. Kalau di DJP online ada nggak sih Pak Sofri? Ada di ini, di DJP online Pak, di menu ada juga ya? Oh betul, di data utama. Ya. Nah, nanti bisa dicocokkan KLU di situ dengan lampiran di PMK-nya gitu. Iya betul. Karena takutnya kalau SKT yang selembar itu kan udah entah kemana gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek juga di DJP online. Di menu data utama kan ada profil kan, di sana dicek KLU-nya apakah memenuhi tidak sesuai dengan PMK 114 ini. Tapi infonya sih KLU-nya tidak ada perubahan ya Pak Sofri ya, masih mengikuti, masih refer ke PMK lama ya. Betul, tidak ada pengurangan penambahan, masih sama ya dengan PM 03. Jadi Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan di PM 03, silakan untuk melanjutkan di PMK 114 ini, begitu nih. Oke, ini perubahan juga nih ya, tapi untuk PMK 03 tahun 2022 ya. Nah, terus mungkin ini juga menjadi kabar yang menggembirakan ya bagi kawan pajak, karena tidak ada KLU yang berubah berarti apa ya, masih semuanya gitu, nggak ada yang dikurangi atau diubah-ubah ya gitu. Nah, tapi berarti selain jangka waktunya yang diperpanjang sampai dengan Desember 2022, ada lagi nggak Pak perubahan di PMK 114 ini yang merubah isi di PMK 03? Paling terkait penegasan aja Mbak Anissa ya, misalnya kayak yang pertama yang tadi jelas ya, perpanjangan itu sampai Desember. Kemudian pengurangan pasal 25 ya. Mungkin dari kawan pajak sebagian kemarin setelah berakhirnya bulan Juni kan belum tahu nih ada perpanjangan atau enggak, sudah terlanjur mengajukan pengurangan pasal 25 sesuai Cap 537 tahun 2000 ya. Ini tetap bisa, nanti kalau misalnya KLU-nya tetap masuk di PMK 114 ini, bisa memanfaatkan insentif pengurangan yang 50% gitu. Tapi mungkin 50%-nya itu dihitungnya dari angsurannya sesuai di SPT tahunan ya, Mbak Anissa Pak Cecep. Jadi bukan dari Cap 537 yang diajukan, seperti itu. Tapi jadi dari SPT ya? Iya, jadi misalnya kalau misalnya ada kawan pajak juga di KLU-nya nggak masuk, paling alternatifnya ya pakai Cap 537 tahun 2000 ya, untuk mengajukan pengurangan. Ngajuin ke AR-nya ya, betul. Seperti itu. Satu lagi mungkin tadi yang terlewat nih, yang PPh Final untuk jasa konstruksi ya, atas P3 TGAI, yaitu program percepatan pemanfaatan tata guna air irigasi. Nah, ini biasanya sih di daerah irigasi, berarti identiknya dengan sawah-sawah ya, persawahan gitu di daerah pedesaan. Untuk jasa konstruksinya itu masih berlaku ya di PMK ini. Hanya saja perubahannya untuk pelaporannya ini sekarang tanggung jawabnya ada pada pemotong atau penanggung jawab. Jadi di direktur apa Pak Sobri? SDA ya, Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi tidak oleh bendahara masing-masing lagi, karena mungkin banyak yang kesulitan ya dulu pada bendaharanya, sehingga mungkin juga nggak berjalan efektif, sehingga sekarang dipusatkan di Direktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Di bendahara gak usah bingung lagi ya untuk laporin insentifnya. Oke, tadi berarti ini sekaligus menjawab juga nih kawan pajak, mungkin ada yang bertanya insentif di PMK 114 ini tuh apa aja gitu. Nah, tadi ya yang sudah dijelaskan ada insentif 25 pertama, 25 ya, 50% ya dipotongnya ya Pak. Terus ada pembebasan PPh 22 impor ya, bagi impor ya. Sama juga ya, itu tidak ada yang berubah ya pokoknya. Dan
PPh final jasa konstruksi atas P3 PGAI, GAI ya program Pak ya percepatan namanya. pemanfaatan tata guna air dan irigasi. Itu bisa di daerah pedesaan lah ya, di kita mah jarang ya. Oh, jarang ya mungkin ya WP Madya. Paling yang perlu diingat Mbak Nisa, Iya, informasi juga nih ya buat ini kan kawan ada pajak. perubahan. Jadi misalnya dulu yang sudah mendapatkan insentif sudah mengajukan pemberitahuan, ini tetap mengajukan pemberitahuan ulang ya Mbak Nisa. Jadi bukan berarti dulu udah mengajukan pemberitahuan terus Oh iya. sekarang nggak mengajukan pemberitahuan. Jadi dengan berlakunya PMK 113 tetap harus menyampaikan pemberitahuan di DJP online di menu KSWP untuk periode Juli sampai Desember gitu. Desember ya. Oke ya, kan pajak yang sudah memanfaatkan insentif ini dari Januari sampai Juni kemarin atau bahkan dari sebelum-sebelumnya ya, insentif ini sudah dimanfaatkan, tetap kembali mengirim membuat pemberitahuan ya, memilih di KSWP ya, menyampaikan pemberitahuannya. Baik. Untuk periode Juli sampai dengan Desember ya. Ini berarti untuk semua jenis insentif ya Pak, maksudnya yang 21 PPh 25 final, terus 4 2 PPh 22 impor maksud saya. Semuanya mengajukan lagi di DJP online ya. Oke, nah terus Pak, kan kalau udah mengajukan di KSWP, balik lagi ada laporan realisasi yang harus dilaporkan ya Pak berarti? Iya, betul sama nih Mbak Anissa ya, sama dengan PMK 113, di PMK 114 juga ada pelaporan realisasi. Terus jangan lupa ya kawan pajak, diingat jangka waktunya itu paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya jangan sampai terlambat. Ini agak berbeda ya dengan laporan SPT ya Mbak Anissa Pak Cecep. Kalau SPT kan tanggal libur bisa mundur ya. Tapi kalau laporan realisasi itu nggak bisa mundur. Jangan disamain ya. Tanggal 20 hari Minggu atau hari Sabtu ya tetap terakhir hari itu juga. Betul. Kan udah dilakukan secara online, jadi nggak tergantung sama KPP kan. Gitu bisa lapor dari rumah juga bisa. Gitu. Oke, jadi kawan pajak selain menyampaikan pemberitahuan melalui KSWP di DJP online juga harus melaporkan realisasinya setiap bulan ya, maksimal tanggal 20. Sama juga ya dengan PMK 113 tadi terkait SKB ya tadi tanggal 20 juga realisasinya, dan tidak ada ini ya, tidak mengenal tanggal merah atau hari libur ya. Jadi lapor SPT kan bisa mundur ya. Iya. Ya, kemudian diingatkan juga nih Nis. Iya, jadi untuk yang kawan pajak yang belum daftar melalui KSWP, ini kan ada jangka waktunya sebenarnya Pak Sofri ya. Jadi untuk ini kan berlaku untuk Juli sampai dengan Desember ya. Iya, gimana Pak? Jadi kalau kawan pajak yang belum daftar sampai dengan hari ini, mungkin untuk yang periode Juli tidak bisa dapat insentif ya, karena untuk masa Juli 2022 ini seharusnya itu didaftarkan melalui KSWP tanggal 30 hari setelah PMK ini berlaku. Nah, PMK ini berlaku tanggal 11 Juli 2022. 30 harinya tanggal berapa Pak Sofri kira-kira? 9 Agustus ya 2022. Jadi bagi kawan pajak yang sudah mendaftarkan via KSWP sampai dengan tanggal 9 Agustus kemarin bisa dapat insentif ini mulai masa Juli ya. Tapi jika Pak saya kelewat gimana dong? Ya, gimana Pak Sofri? Mungkin Juli nggak bisa ya? Iya. Mungkin Julinya aja yang nggak bisa ya? Agustus aja gitu. Ya, jadi jangan sampai mulai Agustus jangan sampai nanti kawan pajak menganggap baru lapor misalkan KSWP-nya hari ini, menganggap Julinya juga dapat, sehingga nanti ada STP begitu ya. Jadi harus diperhatikan juga jika sampai dengan sekarang belum mengajukan untuk yang masa Juli. Jadi mohon maaf sekali untuk masa Julinya mungkin tidak dapat dulu, bayar sesuai dengan kondisi normalnya, PP 25-nya mungkin normal, PP 22 juga normal begitu. Baru nanti di masa Agustus bisa dapat insentif ini. Sampai dengan Desember, tentunya dengan ada pelaporan ya setiap bulannya. Itu tampaknya. Iya. Oke, itu jadi itu jadi perhatian ya kawan pajak. Mungkin kawan pajak di sini banyak yang sudah menyampaikan pemberitahuan ya di KSWP, jadi bisa dilaporkan realisasinya. Iya, mudah-mudahan sudah ya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan dari masa Juli ya kawan pajak mendapatkan insentif. Tapi bagi kawan pajak di sini yang belum menyampaikan laporan menyampaikan pemberitahuan dan
setelah live ini jadi mau menyampaikan nih karena mau memanfaatkan insentifnya, berarti baru bisa memanfaatkan insentif tersebut mulai dari masa Agustus ya. Jadi masa Julinya membayar normal terlebih dahulu ya kawan pajak. Ya, dan jangan lupa realisasinya. Nah, tapi nih Pak, biasanya emang banyak juga ya pertanyaan, kalau laporan realisasinya tidak terlaporkan, lupa, kelewat apa gitu. Nah, gimana nih Pak? Ya tadi konsekuensinya ya, karena kalau terlewat ya berarti kan tidak memperoleh insentif, misalnya sudah ditentukan waktunya gitu ya. Karena untuk memperoleh insentif kan kewajibannya tadi ya, pertama misalnya kalau dia pasal 25 berarti harus mengajukan pemberitahuan, kemudian yang kedua harus lapor realisasi, jadi syaratnya harus dipenuhi dulu. Gitu. Kalau pasal 22 juga sama, harus mengajukan SKP dulu, lapor realisasi juga harus dilakukan gitu, Mbak Nisa, Pak Cecep. Jadi nggak cukup ini ya, nggak cukup pemberitahuan, tapi cukup harus juga lapor realisasi gitu. Lapor realisasi, kayaknya sudah pada paham lah ya. Karena sebelumnya kan sudah banyak juga kan yang dari himbauan dari AR-nya, mungkin ada yang terlambat atau mungkin ada yang tapi tetap masih lengkap, ada yang terlewat Pak Cecep. Iya, masih aja ada ya. Teman-teman semua jangan sampai terlewat gitu. Iya, semoga kan pajak sudah ini ya, sudah paham terkait kewajiban dari pemanfaatan insentif ini. Jadi tidak terlewat lagi laporan realisasinya dan mungkin bisa menyebarkan informasi nih ke teman-temannya, ke rekan-rekannya di tempat lain ya, misalnya di perusahaan lain, misalnya gitu, jangan lupa untuk melaporkan realisasi ya, karena itu merupakan kewajiban agar kawan pajak bisa memanfaatkan insentif. Kalau misalnya tidak, ya jadi tidak bisa memanfaatkan ya, sayang sekali kan ya, kalau misalnya karena telat atau lupa gitu lapor realisasi gitu. Itu perlu diperhatikan ya kawan pajak. Tanggal 20 untuk menyampaikan laporan realisasi. Lumayan ya. Itu mungkin lumayan banget lah. 50% bisa 25 kan lumayan ya. Iya. Tapi diingat juga ya kawan pajak yang mungkin ada yang mengajukan apa tadi cap berapa ya Pak yang mungkin, untuk pengurangan PMK pasal 25 ya. Mungkin nggak termasuk ya, nggak masuk dalam PMK 114. Sebenarnya masih ada alternatif lain untuk mengajukan pengurangan pasal 25 sesuai cap 537 tahun 2000. Cap 537 garis miring PT garis miring tahun 2000. Mungkin nanti kawan pajak bisa search ya di Google syarat-syarat apa aja yang diperlukan untuk pengajuan pengurangan pasal 25 yang selain insentif ini ya. Kemudian juga saran kami sih konsultasikan juga dengan AR-nya karena nanti yang memberikan otorisasi persetujuannya ada di AR ya. Nanti AR akan melihat ya apakah memang kondisinya memang tidak diharapkan, mungkin ada penurunan omset sehingga jadi berkurang mungkin PPh-nya, nanti akan AR yang menentukan. AR juga sekarang namanya bisa dilihat di DP online ya, Mbak Cecep, di profil. Oh iya, di profil juga ya. Iya, jadi udah suka yang sering jadi telepon juga ada ya. Suka sering yang nanya juga ya ke telepon kita. Siapa AR-nya gitu. AR-nya bisa dilihat di DCP online, nomor teleponnya juga ada di situ. Ya, jadi nggak perlu nanya ke telepon kita dulu ya, langsung aja ke DCP online bisa dicek ya. Bisa ya. Iya, saya terakhir buka DJP online juga udah lebih lengkap ya profil menu profilnya Pak ya. Udah ada beberapa tab gitu. Kalau dulu menu profil. Iya. Gitu. Kalau dulu kayaknya menu profil kayak satu halaman gitu. Kalau sekarang udah beberapa tab ya, jadi lebih lengkap. Semoga dapat memudahkan kawan pajak dalam mencari informasi atau ingin mendapatkan informasi dan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, mungkin segitu dulu kalau pertanyaan dari saya Pak. Tapi ini ada yang pertanyaan juga sih. Yang pertama ada yang bertanya untuk perusahaan tekstil dan garment tidak ada insentif COVID. Mungkin karena tadi terkait 113 tuh tentang badan atau rumah sakit yang menangani COVID-19 mungkin ya maksudnya tadi. Boleh Pak diulang. Tekstil dan garment paling apa ya Pak Sofri ya? Kalau untuk yang PMK 113 mungkin nggak masuk ya, karena dari sisi barangnya juga nggak berhubungan. Kemarin juga ada yang kan untuk tekstil dan garment ada itu yang perusahaan bikin APD, ada tuh
APD, Oh iya, terus bikin betul betul. masker, itu kan biasanya kerjasama Oke. sama pemerintah rujukan ya. Mm-mm. Kemarin kita ada yang menanyakan itu masih bisa dapat insentif untuk di PMK 113. Cek Gitu. barangnya dulu aja ya, produknya ada nggak yang masuk Iya, ke PMK kalau 113 gitu ya. barangnya masuk Oke. ke PMK 113 bisa gitu. Kalau di 114 sih masih mungkin ya. Masih Baik. mungkin dari sisi Bisa pengurangan asal angsuran, KLU-nya Cek cek masuk. KLU-nya KLU-nya aja aja ya. masuk atau enggak. Nah, ya begitu ya, Bapak Ibu yang mungkin usahanya di bidang tekstil, garmen, bisa dicek barangnya merupakan BKP yang mendapat insentif di PMK 113 atau tidak, dan juga bisa cek KLU usahanya itu masuk di lampiran PMK 114 atau tidak gitu. Itu bisa mendapatkan insentif juga ya. Terus ada yang bertanya juga, tadi ini terkait PMK 113 nih. Katanya kalau staf admin atau back office rumah sakit termasuk nakes atau tidak, Pak? Nah, mungkin itu terkait nanti keputusan Menteri Kesehatannya ya, paling ya Pak Cecep, Mbak Anissa. Hmm. Kalau di PMK-nya itu kan nggak disebutin ya, cuman SDM terkait dengan penanganan COVID, Ya. cuman rinciannya mungkin ada di keputusan Menteri Kesehatannya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ke itunya, ya, ke Kementerian Kesehatannya. Iya, Kalau karena di sebenarnya PMK-nya kita kan merujuk ke sana ya. disebutkan. Iya, Termasuk juga barang-barang yang tadi Iya. ditentukan juga itu kan kita iya. merujuk ke peraturan Menteri Kesehatan ya. Sehingga untuk yang Terus tenaga besarannya kan di medis situ juga ya ditentukan, pendukung betul. Pak Dut, ya, sudah ditentukan besarannya, misalnya untuk apa namanya perawat berapa, untuk dokter berapa itu juga sudah Oh, ditentukan itu ya besaran honornya ya. itu. Nah, Ya, honornya sudah ditentukan. Oke, itu bisa dicari informasinya di aturan atau kebijakannya Kementerian Kesehatan ya, Bapak Ibu yang merasa saya kerja di rumah sakit Ya, tapi back office atau bagian yang tidak langsung terkait penanganan hmm, COVID misalnya gitu ya. staf ya. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terkait faktur, Pak. Kalau faktur yang tadi dijelaskan di PMK 113 mungkin ya ini maksudnya tadi faktur, itu berlaku untuk semua jenis usaha, Pak? Semua kalau jenis ini mungkin usaha, bukan ke usahanya, Pak, iya, barangnya ke ya. barangnya ya, betul. Jadi misalnya barangnya tadi masuk ke list yang di PMK 113, misalnya kayak tadi ada obat, ada vaksin, ada APD, ada peralatan pendukung penanggulangan COVID, itu bisa pakai 07. Ya, Jadi iya, tidak jadi merujuk ke jenis usaha ya. jenis usaha ya. Kalau jenis usaha mungkin yang PMK 114 ya, KLU itu ya, klasifikasi lapangan usaha. Bisa. Itu PMK masuk nggak 114 itu KLU-nya? jenis usaha. Betul. Betul. Tapi kalau faktur tadi mah itu merujuknya ke jenis barangnya itu masuk nggak yang barang COVID atau Ya, enggak. Jenis barang. betul. Baik, jadi untuk faktur dicek ya jenis barangnya termasuk dalam BKP yang mendapatkan Betul. insentif atau tidak ya, tidak berdasarkan Betul, jenis iya. usaha bapak ibunya gitu. Baik, ini ada yang bertanya juga Pak terkait penyampaian pemberitahuan mungkin ini. Apakah ada administrasi yang harus dipenuhi terkait perpanjangan insentif COVID tersebut? Mungkin apa ada syaratnya atau apa yang harus diupload misal gitu Pak? Nah, Itu ini tinggal mungkin di ini aja Pak mengulang Sufri ya. penjelasan tadi ya. Di JP online aja ya. Gimana tuh Pak Tadi Sufri? ya kalau misalnya PMK 113 berarti dilihat tadi Pak Cecep ya, PKP atau JKP tertentunya itu apa dulu masuk ke PMK 113 atau enggak. Iya. Kalau sudah masuk berarti kalau untuk PPN berarti tinggal membuat faktur tadi ya sesuai yang sudah ditentukan PMK 113, membuat faktur Ya. 07, dipilih kode cap atau mengisikan referensi di kolom referensinya dengan PMK 226 tadi ya. Kemudian lapor SPT-nya berarti ya tepat waktu gitu. Nah, itu dianggap Terus, sebagai realisasi ya. Nggak ada lagi itu udah realisasi disebut khusus realisasi. untuk yang PPN. Betul. Kalau untuk yang pembebasan pasal 22, ya berarti kalau untuk penyerahan ke pihak tertentu, ya harus ada SKP ya. Di SKP-nya nanti salah satunya itu menginput, kalau nggak salah itu nomor kontrak. Nomor kontrak misalnya untuk penyerahan ke rumah sakit misalnya. Kan ada kontraknya tuh. Kayaknya setahu saya itu harus diinput nomor kontrak di itu. Ya, SPK-nya mungkin ya, surat perjanjian kerjanya ya. Iya. Bisa diinput situ, bisa secara otomatis keluar SKP-nya. Seperti itu. Nah, nanti SKP itu tinggal diberikan ke lawan transaksi ya, Pak Cecep, ke pembelinya. Jadi biar nanti pasal 22-nya
dibebaskan gitu. Jangan lupa juga laporan realisasinya juga ya. Betul. Ada Jangan ya. sampai nanti dikoreksi ya setelah habis ininya, habis masa insentifnya ternyata nggak lapor realisasi, dan nanti ya dibatalkan itunya insentifnya. Gitu. Jadi yang dianggap realisasi itu hanya SPT PPN-nya aja ya. Pasal 22 mah tetap harus mengajukan biaya reporting. Iya, template JP online. ini Excel. Baik, itu ya kalau administrasi maksudnya tidak perlu menyiapkan lampiran NPWP dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang cukup download aja ya, dan bisa diajukannya melalui DJP online. Oke. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan juga. Untuk lembaga jasa keuangan, apakah ada insentif pengurangan tarif PPh Badan pasal 25? Untuk yang PMK 114 mungkin ya? Iya, 114. Harus dicek dulu mungkin Pak Sopri ya, KLU-nya ya? Iya, KLU di DJP online sama KLU di lampiran PMK 3 ya? Di PMK 3-nya ya, karena di sini nggak ada perubahan ya. Bapak Ibu saya cek aja di PMK-nya. Oke. Kalau misalnya tadi KLU-nya nggak masuk, masih ada alternatif tadi ya, Pak Cecep, cap 5. Betul, iya, mengajukan pengurangan ke AR-nya nanti ya, yang memproses. Iya, seperti itu. Iya. Ini untuk Bapak Ibu kawan pajak semua, dengan jenis usaha apapun bisa dicek ininya ya, KLU usaha Bapak Ibu tuh apa, bisa dicek di DJP online di menu profil, lalu bisa disamakan dengan KLU yang mendapat insentif COVID ini sesuai dengan PMK 03 ya. Karena banyak ya KLU-nya ya Pak ya, jadi tidak bisa dihafal ya Pak. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Iya, bisa dicek langsung di lampirannya ya, disesuaikan dengan KLU dari usahanya Bapak Ibu. Atau kalau nggak mau nyoba-nyoba juga silakan sih ya. Biasanya kalau misalkan KLU-nya nggak masuk sih nggak akan disetujui di online-nya. Iya. Kalau misalnya malas lihat gitu ya, apa aja langsung aja coba aja. Iya, kalau misalnya nggak masuk KLU-nya akan menolak otomatis. Oh gitu, oke ya. Kalau Bapak Ibu merasa ya udah deh saya coba aja, boleh silakan. Ya, coba. Kalau tidak bisa berarti memang KLU-nya tidak memenuhi ya Bapak Ibu. Nah, semoga tidak ada yang terlewat ya. Ini sih tidak ada pertanyaan lagi, tapi saya masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait PMK 113 dan PMK 114 ini, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Masih ada waktu beberapa menit lagi, kita tunggu, ditunggu juga nih sama Pak Cecep dan Pak Sofri pertanyaannya. Silakan kawan pajak, barangkali masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di sini. Ditunggu berapa menit, Mbak Nisa? Atau mungkin boleh kita tunggu 2 menit lagi lah ya Pak ya. Atau mungkin ini juga ya, karena pandemi COVID sudah berlangsung lama ya Pak, dan insentif ini juga sudah bergulir lebih dari 2 tahun, jadi ya udah paham mungkin gitu. Sudah terbiasa untuk memanfaatkan insentif ini, jadi udah pada ngerti juga caranya. Alhamdulillah ya Pak kalau kayak gitu. Sudah pada paham. Tapi kalau misalnya masih ada yang ditanyakan lagi, mungkin mau by phone mungkin, atau mau biar lebih jelas. Nggak masuk suaranya Pak Cecep. Suaranya nggak masuk. Sebentar. Iya Pak Cecep suaranya. Oh, ini sebenarnya ada panggilannya, ada panggilan dari luar. Udah masuk ya? Udah. Jika Bapak Ibu kawan pajak semua mau nanya langsung, mungkin bisa ke by phone ya Pak Sofri. Teleponnya berapa? 022-4233-516 dengan ekstensi 102. Untuk konsultasi ya. Kalau untuk yang NPWP dan lain-lain itu ke 101. Atau via WA helpdesk berapa nomornya Pak Sofri? 0895 3651 12015. 0895 3651 12015. Oke, itu merupakan nomor telepon konsultasi khusus bagi wajib pajak KPP Madya Bandung. Tadi ketik aja di kolom komentar tuh Pak Cecep. Barangkali. Oh iya, benar. Boleh.
Sambil nungguin ya. Petua 33516 Iya, sambil nunggu. ekstensi 102. Nah, ini untuk teleponnya. WA Helpdesk-nya Pak Sofri? Saya nggak hafal WA Helpdesk-nya. 3651 120015. Iya. Baik, itu kawan pajak bisa menghubungi ke nomor telepon kantor kita ya, sudah ditulis di kolom chat. Ada 02242333516 ekstensi 102 untuk konsultasi ke penyuluh pajak KPP Madya Bandung, atau bisa juga melalui WhatsApp di 089536511201. Iya. Sudah ditulis nih di kolom komentar ya, mohon maaf bukan kolom chat Oh, kayak iya. bahasa Zoom nih Pak. Tolong komentar Komen, ya. iya lupa ya. Iya, jangan lupa juga follow akun Anissa ya. Oke, Dan akunnya karena Pak Sofri biar tambah banyak followernya. aduh, iya. Meskipun tidak ada informasi perpajakan, karena informasi perpajakannya Iya, di tersedia Pajak di MD. @pajak MD Betul. Bandung ya. Baik, ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak yang Ya, masuk Iya, ya. cukup kayaknya. mungkin bisa disimpulin Boleh aja Mbak kita Nisa dari saat Boleh, simpulkan boleh aja ya, silakan. cukupkan dulu. Nah, semoga kawan pajak juga sudah cukup jelas nih karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Meskipun nanti tetap ya masih boleh bertanya meskipun tidak melalui live ini ya Bapak Ibu. Tapi boleh saya simpulkan sedikit terkait PMK 113 dan PMK 114 ini ya Bapak Ibu, setelah tadi dijelaskan banyak oleh narasumber kita Pak Cecep dan Pak Sofri. Jadi PMK 113 ini merupakan perubahan dari PMK nomor 226 tahun 2021 dan PMK 114 merupakan perubahan dari PMK 03 tahun 2022. Keduanya ini merupakan aturan terbaru tentang perpanjangan insentif COVID yang saat ini berlaku sampai dengan Desember 2022. Nah, untuk memanfaatkannya, kawan pajak dapat mengajukan pemberitahuan dan surat keterangan bebas ya untuk PPh pasal 22 melalui DJP online di menu KSWP terkait insentifnya apa aja, terus dan informasi-informasi lebih lanjut tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Cecep dan Pak Sofri secara rinci, dan kawan pajak juga bisa membuka PMK 113 dan PMK 114-nya. Tapi yang perlu diperhatikan juga, jangan lupa untuk melaporkan realisasi. Realisasinya maksimal tanggal 20 bulan ya, berikutnya ya, dan dan kelewat setiap ya. bulan harus dilaporkan. Dan jangan sampai kelewat, jangan sampai lupa, dan jangan sampai kalau tanggal 20-nya tanggal merah atau Sabtu Minggu, jangan mundur ya Bapak Ibu, jadi tetap di tanggal 20. Pokoknya harus tanggal 20 ya Bapak Ibu. Ya, dan kelewat Agar pokoknya. tetap dapat memanfaatkan insentif, iya, agar tetap dapat memanfaatkan insentif pajaknya gitu. Tadi banyak banget sih sebetulnya informasi-informasi yang memang menjadi highlight ya yang perlu diperhatikan terkait misalnya tadi faktur pajak, terkait pemberitahuannya. Jadi meskipun kawan pajak sudah menyampaikan atau memanfaatkan insentif di bulan Januari sampai Juni kemarin, tapi tetap melakukan pemberitahuan ulang ya di DJP online untuk masa yang sekarang sampai dengan Desember 2022 gitu. Semoga kawan pajak ini dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait PMK 113 dan 114 terkait insentif COVID, dan apabila masih ada pertanyaan juga masih tetap bisa diajukan ya ke KPP Madya Bandung. Untuk wajib pajak KPP Madya Bandung yang ingin berkonsultasi juga banyak banget saluran yang dapat digunakan ya untuk menghubungi kita dan mendapatkan layanan dari kita. Bisa ke telepon di 022 4233 516. Bisa juga melalui WhatsApp Helpdesk untuk konsultasi di 089 536 511 2015. KPP Madya Bandung juga memiliki WhatsApp Center yaitu di 081 383 122 120. Bisa juga melalui email di kpp.441@pajak.go.id, atau kan pajak yang ingin menghubungi ke Kering Pajak ya itu di kantor pusat kita juga bisa langsung telepon ke 1500 200. Nah, jangan lupa juga nih kawan pajak follow sosial media KPP Madya Bandung di Instagram dan Twitter @pajakmdy_bandung, dan juga ada Facebook serta YouTube namanya KPP Madya Bandung gitu.
Nah, kawan pajak, sudah 60 menit nih kita, saya, Pak Sofri, dan Iya Pak nggak Cecep kerasa ya kalau sama bincang-bincang. Anissa ini. Semoga kawan pajak, Nah, pas banget nih. aduh, iya, semoga kalau lebih panjang takutnya kawan pajak bosan atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu di sini. Sampai bertemu lagi di menapak episode selanjutnya. Jangan lupa kawan pajak selalu mengikuti ya. Dan semoga apa yang tadi kita sampaikan dapat memberi pencerahan nih bagi wajib pajak. Tapi kalau misalnya ada yang ditanyakan juga masih boleh ya melalui saluran-saluran yang tersedia gitu. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kawan pajak yang bergabung di live menapak hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Sofri dan Pak Sama-sama, Cecep yang Lisa. sudah menjadi narasumber di pagi hari Sama-sama. ini. Nah, semoga kita bertemu lagi di episode berikutnya ya. Saya Anissa Eka Juliani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anissa. Terima kasih semuanya, Pak Cecep. Anissa, Sobri, pamit semuanya ya. Sama-sama.